ternyata dari uang rakyat. Dan KDM kayaknya nggak bakal pernah ngaku deh guys, kecuali dalam kondisi kepepet kayak gini. Rakyat dibuat seolah-olah jadi pengemis, dibuat drama. Baru-baru ini Indonesia banyak sekali masyarakat yang mengetahui data tunjangan anggota dewan bahkan sampai pemimpin daerah. Dan lagi-lagi yang membuat ramai itu warga Jakarta, salah satunya yang selalu bisa dibilang merosting ataupun mengkritik Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi. Kali ini sama halnya dari sektor tunjangan Gubernur Jawa Barat yang mencapai 21 triliun, 21 miliar ya. 21 miliar koma berapa itu. Dan Bang Eko Widodo ini saya sebut namanya sampai bilang bahwa apa yang telah dibagikan melalui konten dari Kang Deddy Mulyadi ini bukan uang pribadi akan tapi uang rakyat yang disalahgunakan, katanya. Menurut beliau seperti itu. Kita simak videonya bersama-sama. Guys, di video klarifikasi ini KDM sudah mengaku ya bahwa dia menerima dana operasional gubernur sebesar 21 miliar. Wow. Setelah dibagi dua dengan wagubnya dengan total 28 miliar per tahun. Akhirnya kan warga Jabar, mungkin termasuk saya, banyak yang tertipu. Mengira kedermawanan KDM tuh yang suka bagi-bagi uang, suka kasih modal, itu dari uang pribadi. Ternyata dari uang rakyat. Dan KDM kayaknya nggak bakal pernah ngaku deh guys, kecuali dalam kondisi kepepet kayak gini. Rakyat dibuat seolah-olah jadi pengemis, dibuat drama, menangis ketika diberi bantuan. Kita kira dari uang pribadi, ternyata dari uang rakyat-rakyat juga. Dan dalam video klarifikasi tersebut juga KDM seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan bahwa saya tidak masalah dana operasional ini dihapus, sambil mengancam kalau sampai dihapus yang rugi rakyat sendiri. Kenapa? Karena uang ini digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Padahal desakan untuk menghapus gaji gubernur yang fantastis itu kan awalnya muncul dari desakan untuk menghapus tunjangan DPRD juga yang fantastis. Nah, yang jadi masalah DPRD-nya juga punya alasan yang sama, yaitu tunjangan kami juga kami gunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, masyarakat tidak peduli itu guys, tidak peduli, tidak mau mendengarkan alasan itu. Ya jadi agar fair, ya dana operasional gubernur ya harusnya dihapus juga, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Karena namanya dana yang tidak dianggarkan kan tidak transparan, akhirnya akan dipergunakan untuk apa ya, jadi seenak-enaknya aja. Intinya rakyat cuma mau melihat pejabatnya tidak flexing, tidak bermewah-mewahan, apalagi yang digunakan uang rakyat, termasuk untuk konten jual kesedihan rakyat. Ternyata di belakangnya ada maksud apa? Pencitraan. Ya nggak masalah kalau mau pencitraan, tapi minimal modal bos, jangan pakai uang rakyat. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan gaji dan tunjangan yang fantastis, yakni mencapai 2,8 miliar rupiah per bulan, atau lebih dari 33 miliar per tahun. Hari ini banyak yang membicarakan tentang penghasilan Gubernur Jawa Barat. Tunjangannya mencapai 33 miliar. Saya tegaskan ya bahwa saya sejak awal terbuka menyampaikan satu gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan. 8,1 juta dalam setiap bulan. Setelah itu saya mendapat fasilitas baju dinas. Saya tidak mengambilnya dan mencoretnya anggaran tersebut. Jadi baju dinas Provinsi Gubernur Jawa Barat itu tidak ada. Bajunya beli sendiri karena saya bukan yatim piatu. Kemudian mobil dinas saya tidak mengambilnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu anggaran perjalanan dinas. Sebelum saya menjabat, gubernur yang terdahulu anggaran dinasnya per tahun 1,5 miliar. Kemudian setelah saya menjabat, saya turunkan menjadi 750 juta. Dan sekarang di perubahan APBD tahun 2025, anggaran perjalanan dinasnya diturunkan lagi 100 juta. Jadi dalam setahun saya menggunakan anggaran perjalanan dinas itu 100 juta dan sekarang baru habis 74 juta. Jadi sisanya mungkin untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember.
Nah, selanjutnya lagi, ada apa lagi? Ada yang disebut dengan biaya operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu besarannya 0,15% dari realisasi pendapatan asli daerah. Nah, diperkirakan APBD Provinsi Jawa Barat 15% realisasi pendapatan asli daerah itu sekitar 28 miliar. Dari 28 miliar itu dibagi dua, gubernur dan wakil gubernur. Gubernur 75%, wakil gubernur 25%. Maka jatuhnya yang saya peroleh adalah 21 miliar 600 juta rupiah per tahun. Dan kemudian anggaran itu digunakan untuk apa? Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Satu, ada orang sakit di rumah sakit, saya bayarin. Ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit, biaya angkutannya saya bayarin. Ada sekolah-sekolah yang perlu tambahan untuk ngecat, saya beri. Kemudian ada orang yang rumahnya roboh, saya kasih. Ada jalan-jalan desa yang jelek, saya bantu. Ada jembatan gantung yang roboh, saya bangunkan. Dan berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Dan setiap hari juga ada antrian orang yang antri ke Lembur Pakuan. Nah, biaya operasional ini semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Tidak saya mengambilnya untuk kepentingan pribadi saya. Nah, selanjutnya, apakah Kang Deddy bersedia biaya operasionalnya dihapus? Saya nyatakan saya bersedia biaya operasional saya dihapus. Tetapi yang menjadi masalah, kalau biaya operasional dihapus, maka nanti masyarakat atau berbagai kalangan yang menemui gubernur, yang meminta bantuan kepada gubernur karena berbagai peristiwa yang dialaminya secara mendadak dan belum teranggarkan di APBD-nya, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Daya operasional saya mengalami penurunan untuk membantu warga. Nanti saya hanya mengandalkan biaya dari YouTube saja, dan itu akan merugikan banyak pihak. Nanti banyak orang yang tidak tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk pergi ke rumah sakit. Banyak rumah roboh yang tidak bisa saya bantu dengan cepat. Ketika bencana alam saya tidak bisa dengan cepat memobilisasi kekuatan material untuk menolong banyak orang. Nanti banyak anak-anak yatim yang biaya operasional pergi ke sekolahnya tidak bisa terbantu. Nah, ini saja beratnya. Tetapi secara personality saya nggak ada masalah apapun. Kalau memang itu sebuah keharusan, harus dihapuskan. Nah, tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapat bantuan, nanti akan mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat, apabila tidak teranggarkan sebelumnya di APBD, tidak bisa dibantu. Di sana kan ada angka tuh yang kemarin viral. Kami coba dalami. Jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan hanya dalam kualitas personal tapi kelembagaan. Kalau personalnya kan contoh untuk gaji dan tunjangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan 2,2 miliar kurang lebih. Yang 28,8 miliar adalah biaya dana operasional. Dan itu kembali ke publik semuanya. Hanya yang memiliki otoritasnya adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pak Gubernur ke lapangan, wakil gubernur ke lapangan, ya di lapangan ada rumah yang roboh, kan harus diberikan santunan, kan tidak mungkin dimusrembangkan dulu dan seterusnya. Makanya dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya itu ada aturan bahwa untuk biaya dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 0,15% dari PAD. Ya alhamdulillah, PAD Jawa Barat termasuk PAD yang tertinggi. Tentu berkat support juga dari DPRD. Ya Kementerian Fiskal Jawa Barat ya salah satu yang terbaik di Indonesia. Dari kapasitas fiskal kita, volume APBD kita di murni 2025 ini 31 triliun lebih. Dan di dalamnya 19 triliun adalah pendapatan asli daerah. 63%. Provinsi yang lain, kabupaten kota yang lain, sebagian besar itu di bawah 30% kemandirian fiskalnya. Kita 63%. Jadi kalau kok angkanya 28,8 sesuai aturan.
dalam PP 0,15%, dan 0,15% dari 19 triliun kurang lebih di angka 8 miliar lebih. Itu ya, teman-teman, sekali lagi yang 28 miliar kembali ke masyarakat, tapi yang memutuskannya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bisa dibayangkan, yang marwah kepala daerah di mana? Ke lapangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya diatur dalam PP tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan itu pun sesuai dengan kapasitas fiskal, sesuai dengan PAD. Jadi kalau PAD-nya melempem, ya menyesuaikan. Nah, kinerja PAD kita, alhamdulillah. Saya juga harus laporkan ke teman-teman ini bahwa fiskal kita sampai saat ini termasuk yang paling sehat. Belanja aparatur kita tidak melampaui 30%. Yang lain itu 40, bahkan ada yang 50%, teman-teman. Rakyat juga harus tahu dong, harus fair. Ya, pengelolaan fiskal kita, Pemda bersama DPRD, karena ditetapkan gubernur bersama DPRD, sampai hari ini kategorinya sehat. Nah, kemudian untuk realisasi hari ini misalnya, dari kapasitas fiskal kita 30 triliun, ya, per September serapan kita 58,36% atau 18 miliar lebih, dan itu salah satu terbaik di Indonesia, bahkan terbaik itu. Kemudian pendapatannya, ya, itu menembus 65,87% atau kurang lebih 20 miliar. Jadi likuiditas kita juga bagus, pendapatannya 65 lebih, belanjanya 58 lebih. Ini saya kira semata-mata untuk rakyat Jawa Barat. Bukan hanya kuantitatifnya, tentu kami pun sesuai arahan Pak Gubernur, jaga benar Pak Sekda, dengan TAPD dan jajaran, kualitasnya. Teman-teman bisa lihat jalan-jalan provinsi terakhir, ya kemarin kami langsung, pada saat ada acara di Tasikmalaya melalui Jalan Sumdang Wado, Pak, itu Malambong, lecir. Kemudian tiang-tiangnya juga PJU-nya sudah dipasang dan bagus. Kemudian kami juga ke Subang, coba cek riset itu. Ada jalan yang Subang itu kan jalan provinsi. Jalannya lecir, PJU-nya juga sudah mulai dipasang. Silakan teman-teman lihat di lapangan. Kan kalau masyarakat mah harus kadele, rasa karampa. Harus eces turjen. Saya kira seperti itu komitmen kami untuk rakyat Jawa Barat. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi disinggung perihal masalah gaji jeung tunjangan anu mencapai 33 miliar leuwih lah pokoknya mah. Jeung anu anehna, ieu berita menang data di mana? Kuduna ieu mah data gaji anu gubernur sebelumna. Karena naon? Bapak Aing mah ngajaban lagi can satahun acan. Nah penghasilan geus bisa sampai ke satahun. Jeung ieu nya anu bisit apal. Di nu anggaran ieu kabeh loba nu dipangkas atau nu dipotong ku Bapak Aing mah. Contoh, baju dinas dihapus ku Bapak Aing mah. Terus biaya perjalanan dinas anu awalna gubernur sebelumna 1,5 miliar jadi 750 juta ku Bapak Aing mah. Terus ana dipotong deui ngan jadi 100 juta biaya perjalanan dinasna. Eta oge kira kapake 75 juta. Berarti kena sesa ya jeung bulan kahareup. Terus mobil dinas teu dicokot Bapak Aing mah. Imah dinas henteu mun teu salah mah imah dinas oge. Ayeuna ieu data meni lieu di mana? Sok aing ngaracok ieu. Intina cek Bapak Aing oge, Bapak Aing mah nganarima duit 22 miliar leuwih lah pokona mah. Henteu nepi ka 33 henteu. Eta oge ku Bapak Aing ditarima teh meh naon? Meh bisa mantuan. Contoh ye, anu kamari digusur, pedagang kaki lima anu dijualan di trotoar. Kan eta diberi uang tunggu ya. Tah, make duit eta. Soalna naon pamarentah mah teu nganggarkeun. Jang pedagang kaki lima anu digusur kudu digantian henteu. Terus anu sakola rubuh dibantuan tah Bapak Aing teh make duit eta. Da mun make duit di YouTube bungkul mah teu mahi. Bakal loba jelema anu teu kabantu. Jeung lamun emang aya anggaranna di pamarentah anu bangun sekolah anu kaditu cuman kan waktuna lila butuh proses. Butuh rapat evaluasi. Matakna Bapak Aing mah yang garcep, matak make duit eta, tah duit gaji yang tunjangan teh ditarima teh jang eta. Ngarti? Bajeng teu sakitu, Eko, hanya gara-gara pemberitaan ini lu merasa tertipu oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan warga Jawa Barat banyak yang tertipu oleh Kang Deddy Mulyadi. Lu opinikan itu.
Kenapa lu merasa tertipu sama pemberitaan ini oleh Kang Deddy Mulyadi kok? Lu itu kan bukan warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat udah tahu siapa lu sebenarnya kok kan? Lu itu orang mana kok? Jadi kenapa lu merasa tertipu dengan pemberitaan masalah ini kok? Oke, sebelum gue beropini masalah argumen lu perihal pemberitaan ini, gue hanya ingin berdoa untuk keluarga lu. Apa yang lu dapat hasil konten memframing Kang Deddy Mulyadi, memfitnah Kang Deddy Mulyadi, itu jadi halal kok. Karena gue merasa kasihan sama keluarga lu. Yang perlu diketahui, kita tidak akan seterusnya hidup kok. Kita akan menemui yang namanya yaumal akhir dan yaumal hakim, di mana kita akan dihakimi dari kekayaan kita, kelakuan kita semasa hidup kita. Kalau kita seorang muslim, pasti lu percaya akan hal tersebut. Oke, gue akan cuit dari pemberitaan lu perihal masalah pemberitaan ini. Gue akan cuit dari biaya dinas perjalanan untuk seorang gubernur dalam 1 tahun kok. Gubernur ini mendapatkan yang tadinya untuk dinas perjalanan mendapatkan 1,5 miliar. Karena ada efisiensi, Gubernur Jawa Barat mendapatkan anggaran untuk dinas perjalanan sebesar 750 juta. Sehubungan Kang Deddy Mulyadi baru menjabat 7 bulan, menuju ke 8 bulan, Kang Deddy Mulyadi baru menghabiskan dana anggaran perjalanan ini 74 juta. Nah, sisanya diambil sama Kang Deddy Mulyadi 25 juta untuk ke bulan Desember. Yang 600 jutanya lagi dihibahkan untuk masyarakat yang penghasilannya jauh dari kata cukup untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya dari kalangan gua sebagai ojol. Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan pihak aplikator supaya mitranya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis. Biayanya akan ditanggung sama Pemprov dari hasil efisiensi dana anggaran perjalanan seorang gubernur dan akan ditopang sama pihak aplikator. Nah, kalau untuk masyarakat yang tidak tergabung sebagai ojol, kok Pemprov akan bekerja sama dengan pihak pemerintah kabupaten supaya masyarakat yang penghasilannya jauh dari kata cukup mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis. Jadi gua nggak merasa tertipu sama Kang Deddy Mulyadi atas pemberitaan hal tersebut karena udah dibeberkan dari konten Kang Deddy Mulyadi, udah dibikin transparansi melalui konten di medsosnya. Dan malahan gaji Kang Deddy Mulyadi yang hanya sebesar 8 juta sekian itu akan dihibahkan kembali untuk masyarakat kecil. Coba gubernur mana yang berani melakukan hal tersebut kok? Gubernur mana? Oke kok, mudah-mudahan lu sehat selalu. Salam dari gua, salam untuk keluarga lu. Semoga keluarga lu tetap ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semenjak demo tanggal 25 Agustus kemarin yang pecah di anggota DPR RI di Jakarta, banyak sekali masyarakat yang mengkritik fasilitas atau gaji atau tunjangan yang telah diberikan kepada satu pemimpin atau anggota dewan ya di daerah-daerah, bahkan sampai dikorek-korek datanya, dan masyarakat sekarang lebih tahu berapa tunjangan yang didapatkan oleh para elit-elit politik ini ya, baik DPR ataupun pemimpin daerah. Dan kritik tajam yang dilayangkan ini anehnya bukan dari warga daerahnya, gitu. Dari luar daerahnya malah mengkritik pemimpin di daerah lain. Menurut saya ini suatu tunjangan atau gaji itu khususnya untuk tunjangan. Kalau gaji itu kan karena ada kinerjanya jadi wajar gaji. Untuk tunjangan ini selagi tunjangan itu berapapun nominalnya, besar atau kecilnya, sebagai pejabat baik wakil rakyat ataupun pemimpin daerah itu mempunyai hak prerogatif untuk memetakan dana-dana tersebut selagi programnya dan tunjangan tersebut untuk keberlangsungan masyarakatnya sah-sah saja menurut saya. Berapapun nominalnya besar atau kecil, yang penting masyarakatnya
tetap apa ya, bisa dibilang tetap makmur ya dengan program-programnya gitu. Untuk apa tunjangan yang bikin, mungkin yang membuat masyarakat marah itu tunjangannya besar kan, tapi rakyatnya tetap di angka kemiskinan kan gitu, banyak yang kemiskinan. Mungkin yang bikin masyarakat marah itu seperti itu. Nah, tapi tunjangan itu sah saja walaupun besar, yang penting untuk masyarakat kan, jangan program atau kebijakan-kebijakannya jadi tidak diselewengkan dari dana itu kan dari rakyat untuk rakyat kan gitu ya. Mungkin yang membuat gaduh atau membuat ricuh di Indonesia sekarang ini karena ya mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu ya, bahkan sampai ada yang memilih darah segala macam, banyak sekali. Ini klarifikasinya sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa ya masuk akal bahwa itu uang, walaupun tunjangan itu fantastis, bisa dibilang 21 miliar ya angkanya, 21 miliar lebih, itu terasa efeknya kepada masyarakat. Berarti kan uang yang tunjangan yang diberikan itu memang pure untuk masyarakatnya gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Dan nggak usah dihujat, nggak usah dikritik ya, yang penting kebijakan yang dibuat sudah pro pada masyarakatnya. Tunjangan fantastis pun selagi pemimpin atau itu tahu mempunyai program ya tidak masalah gitu kan. Yang penting masyarakat merasakan dampak dari semua program-program yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ini itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.